Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pengajian fikih wanita bagian keempat. Kita akan membaca khotimatun fi hukmi rutubatil farji, yang mana artinya adalah bab tentang keputihan. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah keputihan itu najis dan apakah keputihan itu membatalkan wudhu? Lalu adakah yang tidak najis dan tidak membatalkan wudhu? Kita akan bahas di sini. Mimma yanzilu minal farji walaysa daman ma yusamma birutu batil farji. Sebagian yang keluar dari rahim itu ada juga yang disebut dengan keputihan atau rutubatil farji, yang mana itu bukan darah, tapi rutubatil farji atau keputihan itu disebut dengan ma'un abiyadu mutaraddidun bainal madhi wal araq. Cairan yang putih, mutaraddidun yaitu yang naonnya anu bulak-balik antara madi dan keringat. Wa yusta'alu anha hal yatahirun am najisatun, apakah itu najis atau suci, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada ringkesan hukumnya seperti ini. Annaha idza kharajat min adh-dhahiri falaysat binajisatin. Jika keputihan itu keluarnya dari dhahir rahim, maka tidak najis. Wala tankudul wudu'a, sekaligus tidak membatalkan wudu. Wa in kharajat minal batini naqadat al wudu'a wa hiya najisatun. Tetapi jika keluarnya dari dalam rahim, maka cairan putih itu dihukumi najis sekaligus membatalkan wudu. Wa in syuka fiha hal hiya minal dhahir aw minal batin, jika diragukan keluarnya dari dalam atau dari luar, membatalkan wudu atau tidak, najis atau tidak. Wa dhahir wa in syuka fiha hal hiya min adh-dhahir fala naqada wala najasata, jika diragukan maka tidak najis. Wa dhahir huwa alladhi yajibu ghusluhu bil ghusli wal istinja. Cara membedakan antara cairan keputihan itu dari dalam atau dari luar dan membatalkan wudu atau tidak, maka caranya seperti ini. Perbedaannya, cara membedakannya, jika keluarnya bentuknya seperti madi, maka itu najis sekaligus membatalkan wudu. Ini sepakat para ulama. Karena madi itu najis dan membatalkan wudunya. Yang cairan keputihan yang dari dalam, yang bentuknya seperti madi, maka membatalkan wudu, karena itu dihukumi dari dalam sekaligus najis. Fa idza kanat rutubatu minal batini fahiya kal madi wa in kanat minal dhahiri faqad asbahat al araq. Tetapi jika keluarnya dari luar farji, bentuknya pun tidak akan seperti madi, tapi akan seperti cairan keringat. Wal araq tahirun, dan keringat itu kan suci sekaligus tidak membatalkan wudu karena dari luar rahim. Wa fi halati syaki fa innal yaqin la yuzalu bisyak. Jika di dalam keadaan ragu, maka ambil yang yakin, yaitu li'anal asal, asalnya apa? Tahir, suci. Wal aslu
ada munakdi dan tidak membatalkan wudhu. Jika diragukan apakah ini dari dalam atau dari luar, apakah ini kita tidak bisa membedakan apakah ini seperti madhi atau seperti keringat, maka ambil saja yang yakin. Ini seperti keringat, tidak membatalkan wudhu. Begitu. Bisa dilihat dalam Tuhfatul Muhtaj dan juga dalam Fatawil Fiqhiyah Al-Kubra, ada di Bughyatul Mustarsidin halaman 86. Kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu di sini kita akan membahas istihadah. Tetapi sebelum membahas istihadah yang 7 surah, 7 gambaran dan 7 hukum, kita juga harus mengetahui apa itu istihadah. Dan wanita yang istihadah mempunyai kewajiban apa? Lalu bagaimana hukumnya wanita istihadah? Apa yang harus dilakukan seorang wanita yang istihadah ketika hendak melaksanakan sholat? Nah, nanti kita akan jelaskan dan akan berikan contoh-contoh. Ada beberapa pertanyaan. Apakah wanita yang istihadah itu boleh melakukan sholat sunat? Bagaimana cara menanggulangi darah yang terus keluar tetapi hendak melaksanakan sholat? Bagaimana hukumnya ketika istri terputus dari darah istihadah? Dan apakah darah istihadah dimaafkan ketika di dalam sholat dan darahnya itu keluar kepada pakaian atau celana atau pembalut? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Lalu banyak lagi yang harus kita ketahui sebelum membahas 7 hukum istihadah yang berbeda itu. Kita harus mengetahui perbedaan antara istihadah yang melebihi 15 hari dan wanita yang tersisa waktu suci. Ini sangat penting, yaitu al-farqu bainal mustahadah wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhri. Nah, kita akan bahas dulu dari awal, yaitu tentang darah istihadah. Darah istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita di selain hari-hari haid. Seperti mana yang telah kita ketahui, hari-hari haid itu adalah wanita mengeluarkan darah kurang dari 1 hari 1 malam, maka itu bukan hari-hari haid. Karena haid itu paling sedikit 24 jam atau 1 hari 1 malam di dalam kurungan 15 hari. Maka jika keluarnya tidak ada 24 jam dalam kurungan 15 hari, maka itu selain hari-hari haid. Dan juga di dalam umur wanita yang haid itu atau hari haid itu ditentukan dengan batas umur 9 tahun Qamariyah Takribiyah yang telah kita bahas di video sebelumnya, video pertama kalau tidak salah. Ketika wanita mengeluarkan darah di bawah umur 9 tahun takribiyah, maka itu bukan harian haid, berarti itu istihadah. Dan juga haid itu harus didahului dengan suci 15 hari dari haid sebelumnya. Ketika wanita mengeluarkan darah tetapi belum suci 15 hari dari haid sebelumnya, maka itu juga istihadah karena bukan hari-hari haid, yaitu masih belum terpisah suci 15 hari. Dan juga harian haid itu ada yang terbanyak, yaitu 15 hari. Ketika wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari, maka di sini akan menjadi hukum, akan berubah menjadi 7 atau akan dikembalikan kepada 7 hukum yang mana 7 itu masing-masing berbeda. Nah, kita akan
kaji dari awal. Di sini hukmul mustahadoh. Mustahadoh itu atau wanita yang istihadoh itu, haitsu hakamna anna dama bi anna dama istihadatun amdum pasadin fa innahu hadasun daim yankudu al wudu'a. Darah istihadah itu membatalkan wudu, dan wanita yang istihadah disebut juga dengan orang yang daimul hadas. Daimul hadas, selamanya berhadas. Ketika wanita itu dalam keadaan istihadah, maka selamanya berhadas. Ketika sholat dia harus berwudu setelah masuk waktu sholat. Tetapi wala yamna'u shauma was shalah. Karena mustahadoh itu adalah daimul hadas, maka tidak gugur kewajiban sholat, tidak gugur kewajiban puasa. Lalu bagaimana ketika wanita yang istihadah hendak melaksanakan sholat, sedangkan di dalam rahimnya keluar darah yang najis? Fal mustahadatu tagsilud dam wa tarbitu ala maudhihi wa tawaddu'a li kulli fardin wa tusalli. Ketika wanita mustahadah hendak melaksanakan sholat, maka yang pertama harus ia lakukan adalah mencuci rahimnya supaya darahnya hilang. Lalu wa tarbitu ala maudhihi, lalu memakai cocok seperti kapas dan lain sebagainya agar darah tidak keluar atau mengurangi darah yang keluar dari rahim, dan memakai pembalut lalu diikat. Nanti tata caranya kita akan kaji di video ini di depan. Wa tawaddu li kulli fardin, dan harus berwudu hendak melaksanakan tiap sholat fardu. Tidak bisa satu kali wudu untuk 2 kali sholat fardu. Di sini juga ada hadis wa dalilu ala dalika. Dalilnya yang disebutkan tadi adalah hadis wa Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa ada shalah. Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang istihadah dan belum suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh kamu meninggalkan sholat. Inama dzalik irkun wa laysa dzalik bil haid. Sesungguhnya darah itu bukan haid tetapi keringat. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki sholat. Ketika kedatangan haid, maka seorang wanita itu tidak perlu sholat, harus meninggalkan sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili inda dam waghsili anki adama wa sholli. Ketika hilang kadar haid, maka harus bersuci, menyucikan darah, menyucikan diri atau mandi jinabah. Maka wanita yang istihadah itu tetap wajib melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan seorang wanita jika hendak melaksanakan sholat, sedangkan wanita itu di dalam keadaan istihadah atau mengeluarkan darah? Pertama, ada beberapa. Di sini ditulis ada 6. 6. Kewajiban apa yang harus dilakukan seorang wanita yang istihadah ketika hendak melaksanakan sholat? Ada 6. Awalan, yang pertama,
antagsilal mustahadatu farjaha qoblal wudu. Wanita yang istihadah itu harus mencuci rahimnya sebelum berwudu ketika dia mau melaksanakan sholat. Cuci dulu. Yang kedua, antahsyua farjaha wujuban binahwi kutnin wa dhalika dapan lin najisi au takhfifan lahu wa innama yajibu dhalik bisyurutil atiyah. Yang kedua, wanita yang istihadah itu ketika hendak melaksanakan sholat, setelah mencuci rahimnya, dia harus mencocok rahimnya dengan sesuatu yang kita umpamakan di sini disebut dengan seumpama kapas. Kapas atau kain yang lembut yang sekiranya tidak menyakiti wanita. Dan sekiranya cocok itu bisa mengurangi keluarnya darah atau menghilangkan sama sekali tidak keluar. Bisa mengurangi atau menghilangkan. Dan memakai cocok atau tahsyu, maka ada 2 syarat. Ini persyaratan memakai pembalut, persyaratan memakai pembalut. Yang pertama, Allah tata'adda bihi ta'diyan la yuhtamalu adatan. Jangan sampai menyakiti diri sendiri dengan pembalut itu. Dan juga jangan menggunakan sesuatu yang tidak layak menurut kebiasaan orang-orang. Seperti kan layaknya memakai kapas atau kain yang lembut, maka harus yang sekiranya tidak menyakiti rahim dan juga pantas menurut kebiasaan orang-orang. Jangan sampai memakai sesuatu yang tidak pantas, seperti mencocok rahim agar tidak keluar darah atau mengurangi darah dengan sesuatu yang buruk lah. Seperti mungkin kain yang kasar yang bisa menyakiti rahim atau kain yang kotor yang bisa menjadi infeksi atau malah menjadi penyakit nantinya. Begitu. Yang pertama syaratnya itu. Jangan sembarangan memakai lap bekas atau lap apa, harus yang bersih, yang pantas, yang tidak sekiranya bisa menyakiti wanita. Itu syarat yang pertama, memakai pembalut. Yang kedua, Allah takuna shaimatan fa in kana shaimatan tarokatil hasywa naharon. Yang kedua, ketika wanita istihadahnya di dalam puasa, di dalam bulan puasa, kan wanita yang istihadah di dalam bulan puasa tetap wajib melaksanakan puasa. Tetapi ketika wanita itu memasukkan kapas ke dalam rahimnya, maka bisa membatalkan puasa. Ketika hendak sholat di bulan puasa di siang hari, lah tidak perlu, tidak usah memakai cocok ke dalam rahim. Mungkin cukup hanya dengan pembalut saja. Tidak perlu ada kapas yang dimasukkan ke dalamnya, atau kain atau lain sebagainya. Itu syarat yang kedua, memakai pembalut untuk wanita yang istihadah. Kita kembali ke awal, yaitu kewajiban yang harus dilakukan seorang wanita yang istihadah ketika dia hendak melakukan sholat. Tadi udah 2, pertama, kedua. Sekarang yang ketiga, antahtaja ilaihi fa ilam tahtaj ilaihi lam yajib. Yang ketiga itu, salisan antasiba ba'da dzalikal farji wa yajibu al asbu bisyartaini. Ya. Wanita harus memakai cocok ke dalam rahimnya dengan sesuatu yang diumpamakan seperti kapas itu ketika wanita itu membutuhkannya. Kalau tidak membutuhkannya ya tidak perlu. Misalnya darahnya tidak keluar setelah dicuci rahimnya, darahnya ini
tidak keluar, tetap keluar tapi tidak keluar seperti banyak lah, tidak keluar banyak, tidak dicocok pun tidak akan keluar dari tempatnya, maksudnya tidak akan keluar ke celana atau ke mukena atau lain sebagainya. Maka ya itu tidak wajib, tetapi jika ingin memakai ya gak apa-apa, tidak apa-apa. Antasiba ba'da dali al-farja wa yajibul asbu syartaini. Wanita itu harus mengikat atau mengencangkan pembalutnya supaya darah tidak keluar atau supaya darah kurang keluarnya, mengurangi darah yang keluar itu dengan beberapa ketentuan seperti mana yang tadi, yaitu tidak menyakiti diri sendiri dan menggunakan sesuatu yang pantas. Maka setelah dimasukkan kapas, maka harus diikat. Diikatnya juga jika wanita itu membutuhkan. Tetapi jika tidak membutuhkan, ya tidak perlu diikat. Membutuhkan seperti apa? Bi alam yanqati idam bil haswi. Fa ini nukoto adam bil haswi lam yajib. Jika darah itu berhenti keluarnya hanya dengan menyocoki rahim dengan kapas, maka tidak perlu diikat, tidak perlu dikencangkan. Tetapi jika masih keluar setelah dicocok dengan kapas, maka harus diikat. Ya, diikat di sini mungkin di zaman sekarang yang lebih mudah itu adalah dengan pembalut. Dengan pembalut. Kapas, pembalut. Nah, pembalut itu kan dikencangkan. Jadi tidak perlu diikat dengan tali atau lain sebagainya. Ya, maka wajib memakai tali atau tali pembalut yang dikencangkan ketika darah itu tidak berhenti hanya dengan cocok. Ketika berhenti dengan cocok saja, dicocoki kapas saja, maka ya tidak perlu memakai pembalut lagi. Tetapi kalau nantinya ketika bergerak takut jatuh, ya sebaiknya memakai pembalut dan kapas. Dan juga jangan sampai pembalut itu menyakiti wanita. Misalnya wanita dewasa memakai pembalut atau di pembalut atau pempes, memakai pembalut lalu dikencangkan dengan pempes. Pempesnya pempes anak kecil misalnya, wanitanya dewasa. Itu kan bisa menyakiti diri sendiri. Kalau sekiranya menyakiti diri sendiri ya jangan. Tapi kan sekarang banyak yang ukuran dewasa, makanya jangan memakai ukuran yang kecil. Misalnya pakai pembalut terus pakai pempes. Nah, pempesnya yang besar, yang pas, bukan yang kecil, karena yang kecil bisa menyakiti diri sendiri. Itu yang ketiga, kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah ketika dia hendak melaksanakan sholat. Yang keempat, ya, ada sedikit pertanyaan begini. Ketentuan yang tadi kan wanita itu harus memakai cocok, terus cocok itu kalau di sekarang ya mungkin pembalut. Dan kedua, harus diikat supaya pembalutnya tidak bergeser kemana-mana, yaitu mungkin di zaman sekarang menggunakan pempes pembalut dan pempes. Ada pertanyaan, hal yakfi al-iktisaru alal asbi. Apakah cukup hanya dengan memakai pempes atau pembalut? Ya, itu cukup. Naam yakfi al-iktisaru alal asbi in mana adam wa tamadahu
ar-ramli. Tidak memakai pembalut pun, hanya memakai pempes itu cukup ketika darah tidak keluar. Sekiranya darahnya keluar dan keluarnya banyak, sebaiknya memakai pembalut dan pempes. Pempes itu kan berfungsi untuk mengencangkan pembalut yang dimasukkan ke dalam rahim supaya tidak bergeser, atau ketika darahnya keluar banyak bisa mengurangi, atau ketika darahnya keluar sedikit bisa ditampung oleh pembalut itu dan pembalutnya tidak bergerak karena diikat oleh pempes dewasa. Jadi cukup hanya dengan satu saja jika bisa menanggulangi darah yang keluar. Kita kembali ke syarat yang keempat. Kewajiban yang keempat, wanita yang istihadah, apa yang harus dilakukan ketika mau melaksanakan sholat. Antawaddu'a ba'da dukhuli waqti sholati wa la yajuju antawaddu'a qabla dukhuli waqti sholati di annaha taharatun darurah. Yang keempat, wanita istihadah itu harus berwudu setelah masuk waktu sholat. Jika sholat duhur jam 12 pas misalkan, wanita yang hendak melaksanakan sholat itu harus berwudunya setelah masuk waktu sholat jam 12 lebih. Tidak boleh wudu setengah 12 atau sebelum waktu duhur lalu dia sholat setelah masuk waktu. Tidak boleh, karena ya itu dia, wanita istihadah itu daimul hadas. Toharohnya pun disebut dengan toharoh darurah. Itu yang keempat. Yang kelima, al-mu'alatu bainal kul fayajibul mubadirah bil hashwi ba'da guslil farji wal mubadarah ba'da dzalika bil asbi fal wudu'u pas sholatu. Yang kelima, wanita itu harus buru-buru. Buru-buru bagaimana? Masuk waktu sholat. Lalu ketika dia hendak melaksanakan sholat, sudah masuk waktu sholat, lalu mencuci rahimnya. Setelah mencuci rahim harus buru-buru memakai pembalut, lalu harus mengikat pembalut dengan seumpama pempes atau lain sebagainya, lalu berwudu. Setelah wudu harus langsung sholat. Maksudnya langsung sholat itu adalah, maksudnya buru-buru itu dan sampai berikutnya, maksudnya buru-buru dari mencuci rahim sampai sholat itu tidak boleh terpisah dengan perbuatan yang bukan untuk kemaslahatan sholat. Misalnya setelah berwudu ngobrol dulu, setelah ngopi dulu atau makan dulu. Tidak seperti itu. Wala yajuju laha an tuakhira shalah li syai'in illa ma kanat lima salati shalah. Kasitir wadalik kasitir aurat, seperti menutup aurat dulu, yaitu gak apa-apa. Setelah mencuci rahim, memakai pembalut dan lain sebagainya, kan tidak langsung sholat. Harus menutup aurat, memakai pakaian. Misalnya pakaiannya masih di luar, masih dijemur, ya ambil dulu, itu gak apa-apa. Atau juga menunggu imamnya belum datang, kira-kira 15 detik lagi maka ditunggu imam, itu gak apa-apa. Wa ijabatil muadzin, atau menjawab orang yang ada. Wa iqamati sholat, atau menunggu dulu iqamah sholat. Wa ratibatil qabliyah, atau juga sholat qabliyah dulu, tidak langsung sholat fardu, itu gak apa-apa. Fa in akharat li ghairi maslahati sholat darra wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a man taqaddam. Ketika wanita mengakhirkan sholatnya tetapi terselang dengan perbuatan yang bukan untuk kemaslahatan sholat, maka harus diulang lagi dari awal. Seperti begini. Pertama, masuk waktu sholat, mencuci rahim, memakai pembalut, memakai pempes, berwudu. Setelah berwudu dia hendak melaksanakan sholat, makan dulu atau ngopi dulu. Maka ketika hendak melaksanakan sholat harus diulang lagi dari awal. Cuci lagi, pembalutnya harus dibuang, diganti yang baru, pempesnya sama. Kalau sudah terkena darah,
Nah, harus diulang lagi dari awal. Jika talangke ngelaksanakan sholat itu, atau jika mengakhirkan sholatnya itu dengan perbuatan yang bukan untuk kemaslahatan sholat. Yang keenam, yajibu 'alaiha al-wudu li kulli fardin wa kada yajibu 'alaiha li kulli fardin aidan tajdidu ghusl farji wal hasbi wal asobati fil asah. Yang keenam, harus wudu setiap hendak melaksanakan sholat fardu. Dan begitu pula setiap sholat fardu pembalut dan pempes harus diganti dengan yang baru. Itu 6 syarat, 6 kewajiban wanita istihadah yang hendak melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya, sebelum kita masih panjang sebenarnya untuk membahas wanita yang mengeluarkan darah melebihi batas maksimal, kita juga harus mengetahui beberapa tentang istihadah. Banyak, apakah istihadah itu dihampura? Apakah istihadah itu dimaafkan ketika darahnya menetes ke pembalut atau lain sebagainya? Apakah wanita istihadah itu boleh melaksanakan sholat sunat, dan apa perbedaan antara mustahadah dan alaiha baqiyatut tuhri dan wanita yang tersisa masa suci? Ini harus diketahui, wajib fardu ain diketahui untuk setiap wanita. Ya, video keempat mungkin segitu dulu. Kita akan lanjutkan di waktu berikutnya karena sekarang sudah arek adan isya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.